Bu Janiasi, terima kasih. Wow, seru ya tadi paparan dari Pak Asmali. Mudah-mudahan teman-teman bisa sambil santai makan siang sambil mendengar, masuk ke otak, masuk ke hati. Bagaimana Iklan rekan dulu, Bu. diputarkan mungkin video dari sponsor? Silakan, Pak Eko. Program studi Magister Teknik yang menyadari makin pesatnya perkembangan dan aplikasi teknologi ke dalam berbagai sektor pendidikan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang informatika, sistem informasi, dan mengembangkan perangkat lunak. Program IT Governance. Lulusan program studi MTIB Dharma Jaya diharapkan memiliki kemampuan dan pengetahuan Sambil menunggu kesiapan dari narasumber kita yang terakhir dari Puspur ya Pak Yogi, mungkin sambil kita dengarkan kembali, kita lihat kembali video dari sponsor. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada sponsor yaitu PT Aiko, PT Gading, dan satu lagi itu tadi ada kampus ya, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Nah, untuk kegiatan kali ini kita tidak akan bisa sukses, kita tidak akan bisa menjalankan webinar ini jika tidak ada dukungan dari Ibu Bapak Guru TIK Informatika seluruh Indonesia. Tapi saya yakin selain guru TIK, selain guru informatika juga masih banyak peserta yang berasal dari mapel-mapel yang lain untuk menambah ilmunya. Terima kasih Bu Bapak udah tetap bertahan di webinar kita kali ini. Bagaimana Pak Eko? Sudah bisa diputarkan video dari sponsor berikutnya? Yang memudahkan guru dalam pembuatan materi belajar, penugasan, dan ujian online. Garuda 21 dilengkapi Learning Management System yang terintegrasi dengan Microsoft 365. Selain itu, Garuda 21 dirancang untuk pembelajaran dengan kebutuhan internet seminimal mungkin, dan bahkan bisa diakses dan digunakan untuk mengirim tugas atau ujian dalam keadaan tanpa koneksi internet. Tapi, apakah Garuda 21 hanya bisa diakses oleh siswa? Tentu saja tidak. Garuda 21 dapat diakses oleh siswa, guru, staf, maupun kepala sekolah. Dengan keunggulan, dapat diakses secara offline, mudahnya dalam penugasan dan ujian, sistem monitoring atau kontrol manajemen yang praktis, pengerjaan tugas oleh siswa melalui aplikasi Garuda 21. Tidak hanya itu, terdapat juga fitur-fitur seperti presensi per mata pelajaran, jadwal pelajaran, berita dan pengumuman sekolah, perpustakaan, administrasi, konseling, nilai, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana cara mengaksesnya? Yang pertama, kamu bisa download aplikasi Garuda 21 di Play Store atau App Store. Kemudian login menggunakan username dan password, atau kamu juga bisa login menggunakan akun Office 365. Nah, setelah itu akan muncul halaman utama seperti ini. Kamu bisa lihat jadwal pelajaran yang sedang berlangsung hari ini. Untuk mengikuti ujian, klik menu ujian, dan pilih mana ujian yang akan kamu kerjakan. Selain itu, kamu juga bisa upload file yang ingin kamu tampilkan di ujian yang kamu kerjakan. Dan yang paling keren, kamu bisa mengerjakan ujian atau tugas bahkan presensi dalam keadaan offline. Ayo buruan install Garuda 21 versi kamu. Semakin mudah dan semakin praktis dengan Garuda 21. Jadi pada keterampilan generik ini kita lebih dituntut untuk melakukan kerjasama dalam bekerja kelompok. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai keterampilan generik ini. Yang pertama, yaitu... Oke, tadi udah sekilas video sponsor, kayaknya bermanfaat juga tuh aplikasinya. Silakan Bapak Ibu kali aja yang tertarik. Oke Pak Budi, saya serahkan ke Pak Budi sebagai moderator, silakan. Oke, terima kasih kepada pembawa acara, Ibu Purika yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, saya Budi Rahayu dari SMA 1 Indramayu, bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Yang pertama,
akan saya bacakan CV untuk narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Yogi Anggraena, MSI. Mohon izin Bapak untuk membacakan CV dari Bapak Dr. Yogi Anggraena. Silakan Pak Bu. Narasumber kita ini luar biasa Bapak Ibu. Saya bacakan daftar riwayat hidupnya. Nama Dr. Yogi Anggraena, MSI. Pendidikan terakhir S3. Unit kerja beliau di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbudristek. Jabatan Dr. Yogi yaitu sebagai Koordinator Pengembangan Kurikulum. Riwayat pendidikan untuk S1 di IPB, Program Studi Matematika, S2 di UI Matematika, S3 di UPI Pengembangan Kurikulum. Pengalaman pengembangan kurikulum beliau di sini sangat banyak. Mohon izin Bapak tidak saya bacakan semua. Yang pertama adalah panduan pengembangan kurikulum operasional sebagai penyusun di tahun 2021. Lalu capaian pembelajaran matematika, koordinator dan penyusun di tahun 2020. Lalu tadi yang kita pelajari profil pelajar Pancasila sebagai penyusun di tahun 2020. Panduan penyusunan program pembelajaran individual atau PPI sebagai penanggung jawab di tahun 2021. Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai penanggung jawab di tahun 2021. Dan model pembelajaran project-based learning terintegrasi STEM. Mungkin itu di antara sekian banyak CV yang sudah diberikan yang bisa saya bacakan. Bapak Ibu, baiklah kita akan memasuki materi yang selanjutnya dengan judul Informatika dalam Kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yogi Anggraena, MSI. Pada yang terhormat Bapak Dr. Yogi Anggraena, MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian. Izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan kurikulum dan di dalamnya ada terkait dengan informatika. Untuk mengawali ini, Ibu Bapak terkait dengan kebijakan kurikulum dan khususnya nanti informatika ingin menyampaikan juga pertama sebagai dasar terkait dengan implementasi kurikulum secara mandiri ini didasarkan pada keputusan Mendikbud nomor 262 yang merupakan perubahan dari Kepmen nomor 56 di mana di dalamnya itu mengatur pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Jadi tahun ini posisinya itu kurikulum merdeka merupakan pilihan yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dalam rangka apa? Dalam rangka memulihkan pembelajaran. Jadi posisi kurikulum merdeka ini di tahun ini belum menggantikan kurikulum D13 tapi merupakan pilihan untuk satuan pendidikan dalam rangka memulihkan pembelajaran. Sehingga di dalamnya silahkan kalau sekolahnya masih siap menggunakan kurikulum 2013 silahkan, masih mau menggunakan kurikulum darurat silahkan. Dan jika ingin menggunakan kurikulum merdeka juga dipersilahkan. Pada tanggal 11 Februari sampai tanggal 30 April kita sudah membuka pendaftaran karena kita melakukan seleksi. Kita hanya melakukan pendataan kepada satuan-satuan pendidikan yang tertarik untuk menggunakan dan sudah ada 142.000 satuan pendidikan yang mendaftar dengan 3 pilihan penerapan, dengan 3 opsi penerapan. Jadi yang mendaftarnya ada 142.000 dengan 3 pilihan, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, mandiri belajar ini dan di dalam mandiri belajar ini dia sesuai namanya masih ingin lebih belajar, jadi belum akan menerapkan di tahun ini. Nah, bagi yang kategori mandiri belajar ini nanti dapodiknya masih 13, struktur kurikulumnya masih kurikulum 13, serta kompetensi yang diacunya masih mengacu kepada kompetensi dasar sesuai Permendikbud 37. Lalu yang kategori kedua dan ketiga lah yang nanti dapodiknya langsung akan kita ubah, kita sesuaikan menggunakan kurikulum merdeka. Termasuk nanti acuannya kurikulum merdeka serta terkait dengan kompetensinya mengacu kepada capaian pembelajaran. Nah, dalam konteks inilah
Bagi sekolah-sekolah yang kategori berubah dan berbagi, ada kurang lebih 90.000 satuan pendidikan yang akan langsung menerapkan, terutama untuk informatika dalam hal ini menerapkan mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib di SMP kelas 7, 8, 9, dan di SMA kelas 10. Jadi posisi untuk di kurikulum Merdeka ini, informatika itu sebagai mata pelajaran wajib di kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan di kelas 10. Nggak ada pun di kelas 11, 12 adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi bagi yang belajar berarti belum menerapkan di tahun ini, silahkan cermati dahulu, pelajari dahulu. Bagi sekolah-sekolah yang kategori mandiri berubah dan mandiri berbagi yang kurang lebih 90.000 satuan pendidikan, ini silahkan langsung terapkan di tahun ini dan wajib untuk dibelajarkan kurikulum mata pelajaran informatika di kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan kelas 10. Nah, Bapak, beberapa kebaharuan kurikulum mereka ini adanya proyek penguatan, adanya profil pelajar Pancasila, pengembangan kurikulum profesionalnya ini harapannya bisa dipelajari nanti secara mandiri oleh satuan pendidikan. Nah, di dalam struktur kurikulumnya, terutama untuk informatika, bahwa informatika ini kan sebagai mata pelajaran wajib. Karena dalam struktur kurikulum tadi kan, untuk kurikulum Merdeka ini struktur kurikulumnya dibagi dua kegiatan utama. Adanya pembelajaran intrakurikuler, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga dalam struktur kurikulumnya nanti akan diperhatikan mana menjadi beban mengajar guru, mana untuk mengajarkan kompetensinya. Nah, untuk beban mengajar gurunya nanti otomatis adalah yang total dari intra dan proyek. Jadi untuk keperluan beban mengajar guru itu ada 3 jam rata-rata per minggu. Tapi untuk pelaksanaan intranya itu ada 2 jam. Kalau untuk proyek nanti diakumulasi. Jadi bukan setiap mata pelajaran ada proyek. Tapi untuk proyek ini diakumulasi yang 360 jam nanti didesain. Nah, penerapan mata pelajaran informatika sendiri ini untuk intranya ada 2 jam setiap minggu, di mana apa yang akan diberikan ditetapkan dalam capaian pembelajaran. Jadi di SMP ada beban mengajar untuk gurunya sendiri 3 jam, tapi untuk mengajar intranya sendiri itu mengajar kompetensi informatikanya sendiri ada alokasi waktu 2 jam per minggu di SMP dan di SMA kelas 10. Nah, yang perlu nanti diperhatikan adalah karena kami sadari ini menjadi mata pelajaran wajib, maka tentu penyediaan guru saat ini terbatas kalau disediakannya dari harus yang mempunyai latar belakang informatika, karena kan ketersediaan terutama dan juga mungkin kemauan yang mempunyai latar belakang informatika. Maka untuk tahap ini kita atur di dalam lampiran 2 Kemendikbud 252 itu, untuk yang dapat mengampu informatika itu selain yang latar belakang informatika, juga dipersilahkan yang mempunyai latar belakang MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam, itu dipersilahkan. Di SMP dan di SMA kan fisika, kimia, biologi, matematika itu dipersilahkan dapat mengampu mata pelajaran informatika. Jadi karena posisinya sebagai mata pelajaran wajib dan belum kalau langsung diharuskan yang mempunyai latar belakang informatika, maka penyediaannya belum tentu bisa tersedia. Maka dengan beberapa pertimbangan yang dapat mengampu untuk saat ini adalah satu yang mempunyai latar belakang informatika, kedua adalah guru-guru yang mempunyai latar belakang matematika, ilmu pengetahuan alam. Itu dapat mengampu mata pelajaran informatika. Lalu apa saja yang nantinya perlu diampu dan diberikan kepada satuan pendidikan dalam pelaksanaan pembelajarannya? Maka untuk informatika ini sudah kita tuangkan di dalam capaian pembelajarannya. Jadi sebagai kompetensi yang perlu diberikan sudah kita tuangkan di dalam capaian pembelajarannya. Nah, ini yang nanti mohon dipelajari secara utuh, Ibu Bapak, dan ini pun nanti kami masih menerima masukan. Jadi prinsipnya ini sedang diimplementasikan. Nah, jika dari teman-teman ada masukan nanti juga masih, karena tahun ini ya, 2 tahun ini kita proses evaluasi juga. Jadi bukan berarti nanti setelah diterapkan saat tahun ini kita menutup pintu untuk menerima masukan. Kita masih menerima masukan. Untuk informatika ini nanti mohon dipelajari secara utuh mulai dari rasional, tujuan, dan sampai ke ini ya, kompetensi yang perlu dikuasainya. Nah, di dalam rasional ini informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan eksplorasi dunia sekitar baik natural maupun artifisial
yang secara khusus tidak hanya berkaitan dengan studi pengembangan implementasi dari sistem komputer, tapi juga pemahaman terkait prinsip-prinsip dasar pengembangan. Nah, inilah yang harapannya peserta didik menciptakan, merancang, mengembangkan produk berupa artefak komputasional dalam bentuk perangkat kelas, perangkat lunak, dan lain-lain. Tapi selanjutnya juga Ibu Bapak, ini yang sedang concern kami pada saat ini dan sedang kami evaluasi juga ya. Karena yang ingin kita hasilkan dari informatika ini adalah kemampuan fokus saat ini ya ke depan terkait dengan fondasi berpikir komputasional, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan generik yang seiring dengan perkembangan teknologi digital. Nah, yang memang perlu diperhatikan sekali oleh kita adalah bagaimana beragamnya karakteristik dari daerah kita. Kita ketahui ya, sangat luas wilayah Indonesia, ada daerah-daerah yang mempunyai fasilitas teknologi, dan sampai detik ini terdapat ada daerah-daerah yang belum terpapar teknologi. Ada yang sampai belum ada internet, belum ada listrik, belum ada apalagi komputernya, listriknya pun tidak ada. Maka sebenarnya semangat awal yang kita desain sejak awal tuh ini, mata pelajaran informatika dilaksanakan secara inklusif bagi semua peserta didik di seluruh Indonesia, sehingga pembelajarannya dapat menggunakan komputer maupun tanpa menggunakan komputer. Nah, ini yang perlu penting kita kembangkan ke depan, yang perlu kita evaluasi dari capaian pembelajaran ini. Nah, saat ini mungkin kami akui perangkat-perangkat yang ada, yang sudah tersedia itu lebih cenderung untuk sekolah-sekolah yang sudah mempunyai komputer dan harus menggunakan komputer. Maka dalam hal ini kita sedang menyusun, mengembangkan contoh-contoh perangkat pembelajarannya untuk yang tidak mempunyai komputer. Jadi untuk unplug-nya sedang kita siapkan. Ini yang mungkin mohon dititipkan pesan juga nanti, satuan pendidikan, sesuaikan kemampuan satuan pendidikan. Jika di satuan pendidikannya memang tidak mempunyai fasilitas teknologi, tidak ada komputer, tidak ada internet, dan lain-lain, maka silahkan gunakan nanti perangkat pembelajarannya yang disediakan khusus yang tidak mempunyai fasilitas teknologi. Nah, semoga dalam 2-3 minggu ini kita pun segera upload contoh-contoh yang tidak mempunyai fasilitas teknologi atau unplug ya, tidak mempunyai komputer. Ini sedang kita siapkan. Nah, sehingga 1 bulan ini harapannya Ibu Bapak, karena kan di bab awal ya, kebanyakan kan menggambarkan terkait kemampuan berpikir komputasionalnya dulu, mungkin membangun kemampuan berpikir komputasionalnya belum menggunakan teknologi. Nah, pada saat nanti mulai menginjak ke elemen-elemen yang lain, harapannya itu sudah mulai Bapak sesuaikan. Jadi jangan sampai nanti di sekolahnya tidak ada komputer, dipaksakan nerangin komputer, menggunakan komputer, diajarkan menggunakan software dan lain-lain. Tapi harapannya disesuaikan nanti dengan kemampuan di satuan pendidikan. Nah, semangat inilah Ibu Bapak yang kami usung sejak awal. Mata pelajaran informatika dilaksanakan secara inklusif bagi semua peserta didik di satuan pendidikan, sehingga pembelajarannya dapat menggunakan komputer maupun tanpa komputer. Nah, kami akui saat ini yang sudah tersedia baru yang ada komputer, namun kita juga harus menyadari bahwa banyak sekolah yang belum ada komputernya. Malah ada yang belum ada sama sekali terkait dengan fasilitas teknologinya, belum ada listriknya. Nah, kalau seperti ini, maka kan perlu kompetensi mata pelajaran ini, karena posisinya sebagai mata pelajaran wajib, itu harus diberikan, tapi bagaimana menyesuaikan di semua satuan pendidikan kompetensi yang memungkinkan untuk diajarkan. Ini yang sedang kita desain ke depan. Selain itu juga sedang kita kaji isinya apakah nanti ke depan ini pada beberapa elemen-elemen yang nantinya mungkin sudah dianggap tidak relevan dan belum siap diterapkan, sehingga kita keluarkan dahulu. Nah, ini yang sedang kita kaji. Dan Ibu Bapak mungkin nanti bisa memberikan masukan juga ke kami. Idealnya seperti apa, agar semangat mata pelajaran informatika yang inklusif, yang dapat diajarkan untuk seluruh Indonesia, baik yang mempunyai fasilitas teknologi maupun yang tidak mempunyai fasilitas teknologi ini, bisa benar-benar diimplementasikan. Ini yang menjadi tantangan kita, karena beragamnya. Ya mungkin kalau membandingkan dengan luar ya seperti di Singapura, ya mungkin di Singapura hampir semua sekolahnya sudah fasilitas teknologi sehingga bisa tepat dilaksanakan di sana kalau menggunakan teknologi. Mungkin di negara-negara luar ya sudah mengarah ke sana, sudah 100% penggunaan teknologi.
penggunaan komputer. Tapi di kita harus sadari bahwa banyak sekolah-sekolah kita yang belum mempunyai fasilitas. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Informatika ini yang harapannya bisa dilaksanakan inklusif, baik yang mempunyai bisa dengan menggunakan komputer maupun tanpa menggunakan komputer. Lalu mungkin Bapak yang di dalam struktur kurikulumnya, kan di dalam capaian pembelajarannya sudah ada mulai dari SD, SMP, dan SMA yang saat ini kita publikasikan. Namun di dalam implementasinya, Bapak di SD itu kan tidak tertuang struktur kurikulumnya. Maka pembelajaran informatika di SD ini menekankan pada fondasi berpikir komputasional. Nah, ini yang silahkan diintegrasikan dalam tema atau mata pelajaran lainnya, seperti bahasa, matematika, atau sains gitu. Jadi tidak ada mata pelajaran tersendiri di SD, tapi silahkan diintegrasikan ke bahasa, ke matematika, atau ke sains. Sebagai formal, berdiri sebagai mata pelajaran itu mulai di SMP kelas 7 sampai kelas 10 SMA. Nah, ini yang nanti mohon dipelajari. Nah, Bapak nanti dipahami semangat yang ingin kita bangun ke depannya. Satu, memposisikan informatika wajib ya, tapi bagaimana informatika benar-benar dilaksanakan di semua satuan pendidikan. Ini di rasional sepertinya sudah tidak masalah, lalu di tujuan juga ini ya, kemampuan apa saja, berpikir komputasional, terampil menciptakan solusi. Nah, memahami ilmu pengetahuan kan nggak apa-apa, memahaminya dahulu gitu ya, tanpa belum ada, tapi memahaminya dulu bisa diberikan, keterampilan arsitektur komputasional, dan ini ya, terampil evaluasi serta karakter masyarakat digital, sehingga mampu berkomunikasi, kolaborasi, berkreasi, dan menggunakan perangkat teknologi informasi. Nah, ini kemampuan literasi digital juga ingin kita bangun. Nah, ini yang mungkin saat ini yang menjadi diskusi kami, yang saat ini bahan diskusi kami, apakah sudah saatnya tepat atau tidak. Tapi nanti silakan diberikan saja, dan kita sedang menyiapkan elemen-elemen ini bagaimana dibelajarkan tanpa adanya komputer, terutama untuk sistem komputer ya, lalu TIK. Jadi untuk elemen kalau berpikir komputasional ini sepertinya bisa dilakukan tanpa menggunakan komputer, bisa dibangun. Nah, sekarang tantangannya bagi kami adalah untuk TIK, untuk sistem komputer, untuk jaringan komputer dan internet, bagaimana ini bisa tercapai tanpa adanya komputer. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, dan teman-teman juga sekarang kami libatkan dari teman-teman asosiasi informatika, mungkin ya kalau nggak salah tadi ada pembicaranya Pak Yohan gitu ya, Catur dan teman-teman, coba kita minta bantuan untuk menyediakan modul-modul ajar, contoh-contoh perangkat pembelajaran untuk mencapai kompetensinya tercapai, tapi dibelajarkan tanpa adanya komputer. Nah, ini menjadi tantangan betul bagi kita ya. Kalau berpikir komputasional mungkin ya membangun keterampilan problem solving ini bisa dilakukan tanpa komputer. Tapi ini yang teknologi informasi komunikasi ini bagaimana pencipta karya-karya teknologi, lalu tentang perangkat keras, perangkat lunak gitu ya, lalu jaringan komputer, apalagi jaringan komputer ya, sistem komputer, jaringan lokal dan jaringan internet, itu mereka bisa memahami, tapi tidak ada komputer belajarnya. Nah, ini yang menjadi tantangan kami ya, untuk menyediakan contoh-contohnya. Kalau algoritma dan PAK mungkin analisis data juga ini bisa mulai di dalam bukunya kan mulai mengarahkan, tapi untuk beberapa komponen terkait dengan elemennya ini yang tantangan kita adalah menyediakan contoh-contoh bagi teman-teman yang tidak ada fasilitas teknologi, terutama ini di SMP ya. Kalau ini ya, kalau bimbingan berpikir komputasional ini mampu menerapkan berpikir komputasional, menghasilkan beberapa solusi menyelesaikan masalah, kan ini memungkinkan untuk tanpa adanya komputer. Terbayang untuk dilakukan. Nah, sekarang kalau TIK nih mampu menerapkan praktik baik, aplikasi untuk pencarian informasi, CMS, pengelolaan data digital, perkakas TIK mendukung pelaporan, presentasi, lalu ini ya, sistem komputer mampu mendeskripsikan komponen fungsi, sistem komputasi, serta apalagi ini untuk JKI ya, jaringan komputer ini memahami konektivitas jaringan lokal, komputer via data ponsel, butuh WiFi gitu kan. Ya kalau nggak ada fasilitas mereka nggak kebayang, listrik aja nggak ada. Nah, tantangan kita nih bagaimana kompetisinya tercapai tanpa menggunakan adanya teknologi. Mereka nggak ketahuan bagaimana bentuk WiFi, internet gitu, Bluetooth, komputer, listrik aja nggak ada. Nah, ini tantangan kita untuk beberapa daerah wilayah di Indonesia yang belum tersedia fasilitasnya. Nah, sehingga inilah yang sedang kita untuk saat ini, untuk 1 tahun ke depan tetap kita laksanakan nih Bapak, sambil kita evaluasi.
Nah, di samping itu kita juga sedang menyediakan contoh-contoh untuk yang tidak tersedia, nah, untuk unplug-nya, membelajarkan tanpa komputernya. Itu yang sedang kita lakukan. Nah, kalaupun ada komentar kok dalam bukunya sekarang ada lebih cenderung mengajarkan informatika ya harus ada komputer. Nah, memang itu kami akui, buku yang ada itu cenderung untuk yang plug. Sedangkan yang unplug itu belum ada beberapa bagian, memang ada beberapa bagian yang sudah unplug tapi tidak seluruh elemen, karena semestinya seluruh elemen itu bisa dilakukan dengan unplug. Nah, itu yang kita upayakan disediakan contohnya bagaimana untuk unplug bagi sekolah-sekolah yang tidak mempunyai fasilitas teknologi. Di sisi kita juga jangka ke depan akan coba kita evaluasi. Silahkan Ibu Bapak dalam forum ini pun memberikan masukan ke kami sebaiknya seperti apa informatika yang sifatnya inklusif tadi bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia, tapi kita pun dalam rangka dalam hal ini menyongsongkan perkembangan global yang tidak dapat dihindari, kita pun harus menyesuaikan. Jadi satu sisi kita perlu menyesuaikan tantangan global, di satu sisi kita harus memikirkan bagaimana realnya bisa diimplementasikan di seluruh sekolah di Indonesia, baik yang mempunyai fasilitas teknologi, yang ada listrik, nggak ada listrik, itu benar-benar dilaksanakan. Kan ini posisinya sebagai mata pelajaran wajib. Itu mungkin Pak Budi sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebijakan di kurikulum informatika. Jadi untuk dipelajari isinya di mana di dalam capaian pembelajaran. Nah, lalu bagaimana turunannya? Sudah sampai ke bukunya sudah ada ya tersedia, tinggal dibuka di website buku.kemdikbud.go.id. Itu bukunya ada, tapi kalau ada yang menanyakan, kok itu semua harus ada teknologi sedangkan sekolah nggak ada, nah, insya Allah Bapak dalam 1 bulan ini kita upayakan tersedia juga contoh-contohnya, sehingga bagi yang tidak ada fasilitas itu sudah punya gambaran saya mengajarnya seperti apa nanti dengan tidak adanya komputer. Itu yang sedang kita upayakan sediakan, sambil kita juga akui kalau memang dalam implementasinya ini nggak mungkin ini dilakukan, ini pun yang akan sedang kita lakukan evaluasi. Tapi semangatnya justru satu, kita jangan sampai ketinggalan terkait dengan informatika ini kan. Ada 2 hal yang kita perkuat ya, bahasa dalam satu bahasa, kedua teknologi ini dalam hal ini informatika. Nah, bisa jadi berangkat dari situ. Semangatnya menggali ke seluruh siswa itu jangan sampai ketinggalan karena kita menyongsong global, bahasanya juga informatikanya. Tapi yang paling dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia ini yang menjadi tantangan kita untuk dapat diterapkan di seluruh Indonesia, baik kompetensinya yang diberikan, baik bagaimana nanti penyediaan sarananya, lalu bagaimana juga tantangan penyediaan gurunya di seluruh Indonesia. Itu mungkin Pak Budi, saya kembalikan dulu ke Pak Budi untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi Anggrena. Materinya menukik langsung ke informatika ya Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi kali ini kita mungkin lebih banyak berdiskusi ya, menggali apa permasalahan yang terjadi pada satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing untuk bisa dikomunikasikan dengan Bapak Yogi Anggrena. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk yang akan mengajukan pertanyaan boleh dengan raise hand ataupun di menu chat. Ya, mungkin saya Pak Budi. Ya, mangga. Silakan Pak Eko. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yogi. Selamat siang Pak Eko. Izin bertanya. Ini kan berkaitan dengan teman-teman di daerah ya Pak ya. Karena kebetulan saya bagian koordinator provinsi se-Indonesia, jadi banyak teman-teman bercurhat lah. Ini bagaimana dengan SMA hanya kelas 1 saja, sedangkan pemenuhan kebutuhan jam kita banyak. Plus kemarin P3K sudah ditempatkan di sekolah kami Pak. Gitu. Jadi ini ada masalah jam kembali pada intinya. Untuk bagaimana cara mensiasati ini semua gitu kan. Kalau SMP insya Allah aman Pak, itu sudah terkontrol dengan baik lah, sudah tercukupi itu semua. Tapi untuk SMA sendiri ini yang jadi kendala Pak. Jadi akhirnya
kalau misalkan kita analisis secara permen, apakah permen 45 itu gugur karena sudah melaksanakan kurikulum merdeka, jadi BTIK tidak termasuk hitungannya dalam jam tersebut, atau seperti apa hitungannya sih sebetulnya? Karena ini menjadi pertanyaan teman-teman yang mendasar, Pak. Satu itu. Yang kedua, terima kasih tadi Bapak telah memfasilitasi teman-teman di daerah juga yang bagaimana dengan kami, Pak, yang di pedalaman gitu, di pinggiran gitu. Listrik pun belum ada. Nah, akhirnya pada bercerita ya, nanti kita tunggu karena sedang ada dirancang, dan kebetulan alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Bapak. Tapi yang perlu kita ketahui kapan waktunya, karena kan ini kan sudah berjalan nih. Nanti akan ada evaluasi kembali gitu kan ke depannya. Akan ada evaluasi kembali. Nah, apakah sekolah-sekolah nanti yang melaksanakan kurikulum merdeka ini akan bermasalah ke depannya dengan berikut guru-gurunya? Karena plus tadi guru-guru yang bisa mengajar TIK itu adalah guru-guru S1. Sedangkan kami guru-guru TIK aja ya, TIK saja setelah P3K kemarin kita sudah kepenuhan guru, Pak. Ini kita dibuka untuk yang S1. Itu saja Pak curhatan dari teman-teman, saya sampaikan ke Bapak, mudah-mudahan teman-teman di daerah sudah saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab dengan sejelas-jelasnya oleh Pak Yogi. Pak Yogi, terima kasih banyak, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Kalau yang terkait dengan ini ya, kalau terkait dengan Permendikbud 45 ini terkait dengan bimbingan TIK, ini kan diperuntukannya untuk kurikulum 2013. Betul. Karena dengan tidak adanya guru TIK ya disebut sehingga perannya menjadi peran bimbingan TIK. Nah, kalau untuk kurikulum merdeka itu kan sudah tidak ada lagi guru bimbingan TIK, tapi yang ada adalah guru mata pelajaran informatika, dan mata-mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib, itu yang posisinya saat ini. Lalu yang kedua, di kelas 10 itu kan seluruh kelas ya semestinya ada 3 jam ya, 3 jam. Malah kalau data kami malah kebanyakan justru yang banyak yang lapor kekurangan gurunya, nggak ada gurunya TIK. Guru, ya, tapi guru informatika. Dari guru sekolah swasta Pak, banyak kan rombel kecil Pak. Gitu. Jadi yang kebanyakan yang curhat nih kebetulan sekolah-sekolah swasta yang berombel kecil, ini bagaimana? Terus ada juga beberapa sekolah negeri yang kemarin tidak siswanya kurang gitu dari jumlah kelas itu. Semestinya kan dari nggak ada menjadi mata pelajaran wajib, semestinya menjadi tidak berlebih gurunya semestinya ya. Kalau penyediaan guru kan secara teori begitu Pak. Hitungnya dari nggak ada mata pelajaran menjadi ada mata pelajaran, semestinya menjadi tidak berlebih. Justru semestinya tidak kelebihan guru semestinya ya, kecuali dari ada dihilangkan gitu. Nah, yang itu ya. Yang kedua, kalau di kelas 11, 12 kan juga ada mata pelajaran pilihan. Sebenarnya kalau pelajaran pilihan itu memang kan 1 atau 2 orang guru pun kan tetap perlu dibuka di kelas 11. Jadi untuk wajibnya memang hanya kelas 10. Di kelas 11, 12 itu semua sekolah silahkan kalau ada yang dibuka aja. Apalagi kalau sudah ada gurunya gitu ya. Gurunya sudah ada, silahkan diproyeksikan untuk ngambil mata pelajaran informatika. Ini kan tidak usah mengadakan guru ya bagi sekolah yang ada gurunya di sekolah tersebut. Dan ketentuan di dalam lampiran keduanya pun disebutkan, kalaupun yang ngambil hanya sedikit, hanya 5 orang ya bisa, hanya 2 orang, 3 orang gitu ya bisa dihitung satu rombongan belajar untuk mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan di kelas 12 gitu ya. Apalagi dengan posisi yang sudah ada guru. Kalau terkait dengan isi dari contoh-contoh teman-teman yang tidak mempunyai teknologi, nah ini Bapak bagi yang tidak ada teknologi, insya Allah ini dalam 3 minggu inilah kita semoga dalam sebulan ya dari kemarin dengan ini sudah bisa kita siapkan. Nah ini tantangannya juga kita sambil distribusinya pikirkan bagi yang tidak ada teknologi, contoh-contoh pembelajarannya. 1 bulan ini mungkin kalau lihat di bukunya kan masih, kalaupun masih mengacu ke buku gitu ya, bagi yang beberapa pengadaan kan di 1 bulan ini bisa dimanfaatkan dulu untuk berpikir komputasionalnya kan. Kalau kami lihat di komputasional ini memungkinkan sebenarnya dibelajarkan kan, dibangun kemampuan berpikirnya itu memungkinkan untuk tidak di dalam bukunya tidak penggunaan teknologi. Nah memang bab-bab selanjutnya sudah mulai teknologi, sehingga setelah beralih 1 bulan ini
nanti di bulan ini pada saat beralih ke elemen TIK, elemen yang lain yang membutuhkan komputer itu sudah siap contoh-contoh bagi yang tidak ada fasilitas teknologi. Jadi saat ini kalau lihat buku ini sebenarnya kan masih memungkinkan untuk 1 bulan ini ya di bab-bab awal itu mengajarkan karena masih materi yang awal itu berpikir komputasional untuk mengajarkan tanpa menggunakan teknologi. Nah, mungkin bab selanjutnya memang di dalam bukunya lebih cenderung memerlukan teknologi. Nah, sambil berjalan gitu ya, nanti insya Allah kita siapkan secara beriringan mulai setelah 1 bulan ini sudah bisa tersedia contoh-contoh bagi yang tidak punya teknologi, contoh-contoh. Itu mungkin Pak Eko. Jadi memang kondisinya di kita yang benar-benar perlu persiapan dan sambil kita evaluasi juga Pak Eko, karena jangan-jangan kompetensinya ini ketinggian dan tidak bisa inklusif gitu. Kita tuh lagi ini satu sisi lagi menyiapkan untuk jangka dekat lah ya, menyediakan contoh, satu sisi juga sambil berjalan sambil kita evaluasi. Jangan-jangan ini kompetensinya itu terlalu tinggi diterapkan di kita gitu. Mungkin di luar biasa saja, dasar gitu kalau di luar, tapi di luar kan mungkin sudah cukup gitu fasilitas teknologi dan lain-lain. Nah di kita jangan-jangan sebenarnya kompetensinya mungkin masih terlalu tinggi untuk diterapkan wajib di Indonesia. Itu mungkin Pak Eko. Ya betul Pak Yogi, betul sekali. Dari kemarin juga teman-teman juga pada bilang, Pak, kalau misalkan materinya seperti itu, termasuk tadi ada yang bertanya juga ya dari teman-teman peserta gitu kan. Ini materi kita kayaknya terlalu tinggi. Apakah bisa downgrade gitu kan? Kasarnya ya, sedang gitu kan? Downgrade. Apakah yang ini materinya sama dengan SMP hanya bisa ya Pak ya materi SMP? Gitu, seperti itu. Tadi kesimpulannya kan teman-teman di lapangan juga melihat logika berpikir anak-anak juga memang belum betul. Karena dibangun logikanya dulu. Betul. Betul. Ya mungkin itu Pak. Yang satu lagi, nanti komposisi jamnya nanti seperti apa Pak? Kalau misalkan ya, ada yang di informatika, ada yang di kelas 11, kelas 12, itu komposisinya seperti apa Pak? Yang jelas kalau yang kelas 10-nya dia ngajar per rombel 3 jam. Ya. Per rombel 3 jam. Kalau yang kelas 11, 12 ya sesuai dengan regulasi saat ini aja di K13-nya. Jadi nanti jadi kalau ngajar, yang kelas 12, kelas 11, kelas 12 masih menerapkan K13. Betul. Nah, kalau misalnya gurunya 1. Iya, berarti kan nanti hitungannya di sekolah kan, dia di kelas 11, 12 dapat berapa rombel, dapat dari 11, 12 dapat berapa jam, dari kelas 10 dapat berapa jam gitu. Oke, berarti nanti tinggal juknis di dapodiknya disesuaikan saja ya. Nah, karena kan nanti kelas ini dari sekolah tersebut kan dia kelas 11 12-nya sistemnya masih pakai K13, kelas 10 sudah kurikulum merdeka. Tapi kan dari segi guru kan sebenarnya kan orangnya bisa di kelas 10 dan 11 12 kan ya, sekolah gitu. Oke, thank you Pak Yogi, teman-teman begitu ya. Oke, thank you. Pak Eko ya. Terima kasih pencerahannya Pak Yogi. Untuk sesi pertanyaan selanjutnya kami ambil dari peserta yang sudah raise hand dulu. Ini ada ya nih, kalau yang komentar terlalu tinggi ya Bapak silahkan berikan masukan, nanti bisa via ini teman-teman FT3 sampaikan aja ke kami Pak sejauh mana itu sedang kita evaluasi juga, kami akui memang siap, evaluasi berjalan. Oke, terima kasih Pak Yogi, nanti akan kami koordinasikan dengan rekan-rekan di organisasi. Untuk Ibu Ratih Denok, Ibu atau Bapak? Ibu ya? Ibu Pak. Oh Ibu ya, mangga Ibu, silakan diajukan pertanyaannya. Terima kasih sepertinya. Mohon maaf off cam karena sinyalnya kurang bagus. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi Bapak menyampaikan kalau di informatika itu kan ketersediaan jamnya itu 3 JP, tapi info itu kan 2 JP. Ketika pembelajaran reguler, itukah apakah guru tadi misalnya dalam satu JP dalam satu pertemuan itu mengajarkan Mohon maaf Ibu, dari instansi mana, dari sekolah mana? Dari SMP Negeri 2. SMP Negeri 2 mana? Kota Batu. Kota Batu. Oke, maka dilanjut Bu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ketersediaan JP pada mata pelajaran informatika di struktur kurikulum itu adalah 3 JP.
Kemudian Bapak Yogi tadi menyampaikan 2 JP untuk intra. Ketika kita mengalokasikan waktu dalam pembelajaran reguler di intra itu tadi, apakah per pertemuan itu 2 JP ataukah langsung 3 JP? Itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada mata pilihan. Ada seni budaya dan prakarya, dan juga ada yang terbaru itu, atau yang sebelumnya ya Pak, Bapak pemateri sebelumnya kan, dan atau prakarya. Nah ini untuk judul mapelnya, ya ketika kita ingin membuat jadwal kemudian untuk pengisian rapot, apakah seni budaya dan atau prakarya, ataukah seni budaya dan prakarya, karena yang sebelumnya itu kan isinya kan ada beberapa. Hilang sepertinya Ibu. Oke, sambil menunggu ke pertanyaan selanjutnya dulu, izin Pak Yogi. Saya jawab aja ya. Ya, Saya mangga. tangkap juga. Halo, Jadi, tes. Kok hilang Pak? Silakan, Bu Rati. Sudah terkoneksi lagi Bu Rati? Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, ketika ada mata pelajaran pilihan tadi, apakah boleh dalam satu fase siswa itu mengikuti 2 atau beberapa alternatif pilihan? Misalnya kelas 7 semester 1 dia memilih seni rupa, kelas 7 semester 2 memilih seni tari, karena di sekolah tersebut ada 2 guru seni yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa tersebut. Gitu Pak. Atau juga apakah bisa memilih seni budaya dan juga prakarya dengan aspek yang berbeda tadi. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau untuk penjadwalan intranya ya 2 jam Bu. Kalau yang jadi dalam penjadwalan itu kan alokasi intranya sesuai alokasi tadi mapel informatika 2 jam. Nah, nanti kan ada alokasi untuk proyek. Total rata-rata proyek itu nanti diakumulasikan ya. Ada dalam penjadwalan kalau di SMP kurang lebih 10 jam per minggu. Jadi kalau penjadwalannya ya intranya 2 jam per minggu. Nah, yang 1 jamnya di mana pada saat Ibu berperan sebagai fasilitator di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dalam Dapodik awal gimana di inputnya 3 jam karena sudah ada. Nanti terlihat juga di jadwal proyek penguatan, misalkan jadwal proyek setiap hari Jumat misalkan. Jadi kalau untuk intranya, untuk informatikanya sendiri di penjadwalannya dapat alokasinya 2 jam untuk intranya. Nah, untuk 1 jamnya itu digabung di dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu untuk dalam rapor itu di dalam contohnya dalam panduan pembelajaran asesmen pun sudah kita berikan contohnya Bu. Jadi pilih kalau dia ngambilnya prakarya kewirausahaan ya udah langsung di kelas 10 itu ngambilnya nama mapelnya prakarya kewirausahaan. Kalau dia seni rupa ya udah langsung nama mata pelajarannya seni rupa. Kalau dia mata pelajaran seni musik langsung. Jadi apa yang diambil itu yang dicantumkan itu mapelnya sesuai langsung itu. Nah ini contoh di SMP pun lalu ini Senin. Di SMP pun lalu di SMP sama tuh kalau diambilnya tari ya udah seni tari aja. Itu nama mapel bisa dilihat di panduannya sudah diberikan contohnya langsung secara eksplisit untuk penyajian laporan hasil belajarnya. Lalu terkait dengan tadi boleh nggak berpindah-pindah ya saat sekarang kompetensi itu ya Bapak dipelajari secara utuh. Berarti kalau dia kelas 2 berpindah menjadi seni rupa, kelas 1 seni musik, berarti kan dia ada satu tahun belajar seni musik. Misalkan sekarang kelas 1 seni musik, kelas 2 mau pindah seni rupa. Berarti kan selama 1 tahun ada kompetensi yang belum dipelajari, maka dia sanggup nggak mempelajari 1 tahun sebelum kelas 2 dipelajari dahulu supaya nggak ketinggalan. Karena kan orang kelas 2 melanjutkan kompetensinya. Ibaratnya kalau saya lagi belajar matematika, kelas 1 belajar aljabar, belajar bilangan bulat, bilangan rasional, kelas 2 itu kan sudah materi yang lain. Nah sekarang pada saat masuk di kelas 2, saya bisa nggak mata pelajaran 1 tahun sebelumnya dipelajari sendirian gitu ya, dalam waktu singkat. Lalu pindah lagi ke kelas 3 seni teater, bisa nggak 2 mata pelajaran seni teater 2 tahun yang sudah dilewati sebelumnya dipelajari secara utuh gitu.
Karena kompetensinya harus dikuasai secara utuh. Dia kan kelas 3 itu, dia mempelajari kelas 3 itu ada dasar-dasar materi sebelumnya yang harus dipelajari kan. Sebelum ke kelas 2 ada 1 tahun yang dilewati. Nah itu yang perlu dipertimbangkan kalau mau berpindah gitu ya Ibu Bapak. Sanggup nggak gurunya ngajarin materi 1 tahun sebelumnya yang bisa dalam waktu singkat diberikan dikuasai oleh seluruh siswanya. Dan yang kedua, sanggup nggak siswanya mempelajari materi 1 tahun sebelumnya yang belum dipelajari untuk diberikan. Kalau berpindah-pindah gitu ya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau mau pindah ya sebenarnya tidak dilarang, tapi sanggup nggak menguasai, apalagi berpindahnya kelas 3, sanggup nggak materi 2 tahun sebelumnya. Misalkan berpindah seni teater di kelas 3. Sanggup nggak materi 2 tahun sebelumnya dipelajari dalam waktu singkat nanti kelas 3. Itu yang mungkin menjadi pertanyaan kami. Kembali kepada Ibu Bapak, kalau memang sanggup ya silakan aja memungkinkan untuk berpindah. Tapi pertanyaannya sanggup nggak? Karena sehingga kompetensinya utuh nanti. Jadi tidak pelajari bagian ujungnya gitu. Karena kan mata pelajaran itu sekarang kompetensinya satu fase gitu. Jadi dipelajarinya kompetensinya secara utuh. Itu yang menjadi yang perlu dipertimbangkan baik-baik kalau mau berpindah. Jadi pada saat pindah ke seni musik kan dia sudah ketinggalan 1 tahun dengan teman-temannya. Ketinggalannya itu sanggup nggak dia bisa menguasai materi 1 tahun yang sudah tertinggalnya, apalagi kalau kelas 3. Itu yang mungkin nanti dipertimbangkan oleh sekolah. Kalau segi mungkin ya mungkin aja, tapi silahkan mampu nggak gurunya ngajarin dan mampu nggak siswanya menguasai terkait dengan materi yang sudah terlewati ini. Itu sehingga kenapa kita dari awal silahkan pelajari siswa, arahkan kompetensinya utuh. Kalau seni tari ya udah utuh sampai kelas 3 karena kompetensinya utuh, satu kesatuan. Jadi tidak pindah-pindah. Nah kalau mau pindah-pindah, maka yang menjadi tantangannya adalah yang sebelumnya, yang sudah terlewati tahun-tahun sebelumnya harus dikuasai dahulu sebelum berlanjut ke kompetensi kelas 3 ya. Kalau belajar materi lain pun begitu ya. Sekarang belajar bahasa Indonesia tiba-tiba kelas 2, kelas 1-nya nggak pernah belajar kan nanti malah menyulitkan, ada kompetensi-kompetensi yang tidak dikuasai sebelumnya. Itu mungkin kalau terkait dengan berpindah-pindah tadi ya. Mata pelajarannya, karena harus dipelajari utuh sehingga yang sudah terlewatinya ya kalau memang mampu menguasai gitu ya nggak apa-apa, silahkan kalau memang mampu menguasai. Oke, terima kasih Pak Yogi. Tanya lagi Pak. Mudah-mudahan terjawab deh Ibu Ratih. Halo Pak, masih mau tanya lagi misalkan ini kebetulan kita waktunya sampai 12.45 Ibu ya. Kami masih memberikan kesempatan untuk tingkatan yang lain karena dari tadi kebetulan yang bertanya dari jenjang SMP. Ini kami akan memberikan kesempatan untuk yang jenjang SMA. Kebetulan ini sudah ada yang raise hand tadi untuk Pak Imron Rosadi ya. Pak Imron, enggak ditanyakan ke Pak Sumpi. Ya. Makasih Pak Budi. Yang saya hormati Pak Yogi, izin saya Imron dari SMA dan juga pengurus di FG Dignas. Mungkin pertanyaan saya simple Pak Yogi. Yang pertama tadi sempat saya dengar bahwa dalam rangka menutupi kebutuhan guru TIK, itu kan mapel informatika boleh diajarkan oleh guru-guru yang berbasis MIPA, biasa biologi, fisika ataupun matematika. Nah, kami sebagai pengurus juga ada sedikit tanda tanya apakah itu tidak menyalahi aturan yang sudah berlaku terkait tentang Undang-Undang Guru dan Dosen terkait linearitas baik ijazah, sertifikat maupun mapel yang diampu. Nah, kalau seandainya itu diperbolehkan diajar oleh guru MIPA, ini sifatnya sementara dalam rangka melengkapi kebutuhan guru informatika, ataukah nanti ada semacam surat kewenangan mengajar, sama seperti ketika muncul PKWU, tidak ada gurunya, tidak ada kompetensinya, sehingga muncullah surat kewenangan mengajar sebagai pengakuan itu tidak politik. Nah, ini yang mungkin perlu kami dapat jawaban atau kami dapat gambaran kira-kira ini sifatnya sementara atau bagaimana. Itu aja Pak Yogi, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak, pertama terkait ini tentu kan berdasarkan regulasinya, maka sementara untuk saat ini karena ketentuan mereka kurikulum mereka itu diatur dalam Kepmen, sudah kita atur sebagai regulasi ini. Karena di dalam pengaturan linearitas yang lama kan belum ada informatika, mata pelajaran informatika itu belum ada, belum diatur. Karena belum diatur maka diatur di dalam regulasi ini.
Dan lagi teman-teman dari GTK juga sedang melakukan revisi Permendikbud terkait linearitas, nanti akan kita dimasukkan juga di linearitas. Jadi desain saat ini sampai diskusi sama saat ini, sekarang disimpannya di sini, kalau nanti muncul Permendikbud linearitas, justru ini akan kita angkat ke dalam Permendikbudnya. Jadi tidak menyalahi linearitas. Karena informatika belum ada diatur dalam linearitas untuk SMP SMA itu. Bisa dicek ya, belum ada informatika. Karena belum ada, kita atur di sini, di pengaturannya dalam Kemendikbud 5 ini. Nanti kalau di dalam linearitasnya direvisi, yang berlaku yang linearitas. Tapi kami diskusi dengan teman-teman dengan GTK yang merancang revisi juga linearitas, klausul ini yang tetap akan kita gunakan. Jadi sementara di sini, karena kalimat kami terkait ini kan kalimatnya itu kan penataan linearitas mengacu kepada ketentuan mengenai linearitas. Nah, mengacunya kepada Permendikbud linearitas. Kebetulan informatika itu belum diatur di dalam Permendikbud linearitas, maka diatur di sini. Nah, kalau nanti ada revisi, ya, yang berlaku adalah yang Permendikbud linearitasnya. Tapi dari diskusi sih kemungkinan akan diatur dalam Permendikbud linearitasnya pun yang klausul yang ini yang ada dalam Kepmen diangkat. Gitu. Jadi dari Kepmen ini akan kita angkat ke dalam revisi Permendikbud linearitasnya. Diskusi sampai saat ini ya Pak ya. Jadi sampai saat ini kami diskusi dengan teman-teman yang akan melakukan revisi linearitas. Yang narasi ini yang akan diangkat gitu, dipermainkan nanti, dikuatkan. Kalau sekarang ya dalam dasar-dasarnya di mana ya, dasarnya ada dalam Kepmen sekarang. Gitu, Pak. Iya. Terakhir Pak Yogi mungkin sekedar nitip pesan aja mungkin kalau kita bicara linearitas ini kan mungkin informatika ini mungkin jawaban kegalauan teman-teman setelah 4 tahun mabel kita tidak ada. Nah harapan kami di pengurus atau di anggota FGDINAS ini kalau memang informatika ini istilahnya kuenya orang-orang TIK, kami berharap nanti regulasi ketika keluar itu tetap ini dipegang oleh teman-teman yang baik bersertifikasi TIK, berlatar belakang TIK, dan juga kompetensi TIK. Mungkin itu. Terima kasih Pak Yogi atas waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Jadi tadi ingat juga ke Pak Eko. Jadi Bapak kalau di sekolahnya ada guru yang latar belakang TIK itu yang diprioritaskan pertama. Jadi kalau ada TK jangan dulu dikasih ke guru yang MIPA. Sebenarnya kan kami menyediakan MIPA itu untuk mengantisipasi bagi yang kekurangan-kekurangan guru gitu. Oke, siap. Jadi baiknya sekolah-sekolah itu prioritaskan yang latar belakang TIK dulu. Jangan-jangan ada guru TIK dikasih ke guru lain walau mentang-mentang bisa. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Teorinya begitu Pak, tapi kenyataannya senior yang duluan Pak. Nah itu yang sebenarnya nanti itu senior yang duluan itu. Mau gimana Pak? Kalau udah gitu, senior nih guru MIPA-nya nih masukin TIK belakangan. Apa perlu kita eksplisitkan ke depannya, prioritaskan gitu. Saya rasa itu sepertinya. Jadi kalau kalimat prioritasnya harus dikeluarkan, kalimatnya prioritasnya harus dikeluarkan, ya keluarkan itu Pak. Kalau menurut kami begitu. Ya udah masukannya, makasih Pak. Oke. Kalau diinginkan. Makasih Pak. Oke, cukup ya rekan-rekan karena kita juga harus disiplin waktu. Kebetulan sebagai informasi Pak Yogi ini baru landing tadi pukul 11 ya Bapak ya. Mungkin dalam kondisi masih lelah tapi masih menyempatkan diri untuk berbagi menjawab keluh kesah dari rekan-rekan guru TIK. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih Pak Yogi, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan keberkahan ya Bapak. Terima kasih, mohon maaf tadi telat ini landing berada posisi di Malang saat ini. Jadi ya, hati-hati Pak. Bapak mohon izin menyampaikan resume tadi mungkin ada beberapa yang bisa saya simpulkan, mohon dikoreksi apabila tidak sesuai Bapak. Karakteristik daerah yang beragam, ada beberapa daerah yang belum terpapar teknologi, maka semangat awal yang didesain dengan menggunakan 2 metode, menggunakan komputer ataupun tidak, dan disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan, dan perangkat pembelajarannya pun menyesuaikan. Untuk perangkat pembelajaran yang unplugged masih dalam proses pembuatan, mudah-mudahan segera bisa selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembelajaran informatika di sekolah dasar diintegrasikan dengan pelajaran lainnya dengan fondasinya di computational thinking. Lalu tentang Permendikbud nomor 45 yang menaungi bimbingan TIK itu berlaku untuk kurikulum 2013. Untuk kurikulum Merdeka menjadi guru informatika.
mungkin itu yang bisa saya sarikan dari yang Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak, kami atas nama Federasi Guru TIK dan KKPI Nasional dan guru-guru TIK se-Indonesia mengucapkan sangat beribu-ribu terima kasih atas pencerahan ini. Mudah-mudahan ini bisa kami bawa ke satuan pendidikan masing-masing. Mungkin bisa berikan aplaus secara online Bapak untuk Pak Yogi. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak kalau ada masukan disampaikannya, terutama lewat teman-teman FG Tiknas juga bisa ya. Kami juga berhubungan ya dengan teman-teman FG Tiknas. Terima kasih banyak. Izin pamit Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru TIK yang saya hormati, karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi telah memandu sesi terakhir dengan sangat baik. Oke, kita memasuki detik-detik penutupan acara webinar kali ini. Untuk sekedar informasi bahwa jika Ibu Bapak Guru TIK dan Informatika pengen join menjadi anggota FG Tiknas, kita udah share formnya di kolom chat Zoom-nya tadi ya. Silakan Ibu Bapak, nanti bisa koordinasi dengan kami, kemudian bisa dicek ke website kami www.fgtiknas.co.id ya, .or.id ya Pak Imran ya. Oke, bisa dicek di situs kami juga. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua narasumber, teman-teman guru TIK dan Informatika seluruh Indonesia karena udah bersedia mengikuti webinar kita kali ini. Mudah-mudahan akan ada kegiatan selanjutnya. Jadi kita terus memasukkan ilmu tentang informatika di kurikulum Merdeka supaya guru TIK tidak salah langkah. Ya, betul. Oke. Menambahkan Bu Rika. Ya, gimana Pak Imron? Ya, terima kasih teman-teman guru TIK yang sudah hadir di kegiatan ini. Ini merupakan langkah awal kami di FG TIK sesuai dengan masukan baik anggota maupun pengurus lainnya, bagaimana memberikan harapan, memberikan pencerahan tentang munculnya materi informatika. Insya Allah ke depan kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan lagi, syukur-syukur kita bisa secara luring ya. Nanti itu mungkin jadi agenda atau PR kami. Saya minta rekan-rekan yang belum bergabung di organisasi kami silakan mendaftar. Insya Allah akan kami berikan kontribusi-kontribusi terkait apa yang perlu kompetensi dikembangkan dan kami libatkan di kegiatan direktorat. Itu aja. Saya kembalikan ke Bu Rika. Oke, terima kasih Pak Imron. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini, Ibu Bapak. Mohon maaf, kami atas nama panitia, atas nama pengurus besar Federasi Guru TIK dan KKPI, namanya yang dulu ya, masih KKPI Nasional, jika kami melakukan banyak sekali kesalahan, namanya juga manusia, gudangnya salah. Mohon maaf lahir batin, semoga kita bisa ketemu di kegiatan berikutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.